Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini pertama kali saya pengen mengucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat sedulur-sedulur saya yang merayakannya, baik yang sudah merayakannya mulai dari kemarin ataupun hari ini. Nggak lupa saya mohon maaf lahir dan batin pada semua teman-teman yang ada di channel ini ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, seperti biasa di siang hari ini sambil nongkrong kita ngobrol-ngobrol dikit tentang masalah politik teman-teman. Ini nggak ada bosannya ya, sekedar obrolan siang. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu ada peristiwa penting di mana PDIP sudah menentukan capres pilihan mereka ya, yang ditentukan secara langsung oleh Ketua Partai PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana mereka menentukan pilihannya sebagai capres mereka adalah Bapak Ganjar Pranowo ya, yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Nah, jadi kalau kita lihat petanya dari Koalisi Perubahan sudah ada capres resmi yaitu Anies Baswedan, dan dari PDIP sudah ada capresnya resmi yaitu Ganjar Pranowo. Tinggal kita nunggu lagi dari salah satu koalisi yang koalisinya kabarnya koalisi besar yang terdiri dari 5 partai besar. Sampai saat ini sepertinya belum tampak nih yang resmi, walaupun memang secara nggak langsung sudah ada gambaran yaitu Prabowo Subianto gitu kan. Untuk kita warga negara Indonesia ya, kalau kayak kita ini sebetulnya kalau saya sendiri pribadi sebetulnya siapapun yang mau jadi nanti di 2024 nanti pastinya yang terbaik ya, terbaik. Dan banyak rakyat ini, warga negara yang berharap memang yang terpilih nanti bisa memberikan solusi ataupun penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di negara kita ini ya. Banyak sekali PR-nya, dan kita tunggu gagasannya nanti dari capres-capres yang udah muncul ini kan. Kalau kita bisanya cuma nunggu gagasan kan. Dan memang salah satu yang memang selalu menjadi PR dari dulu, menjadi harapan banyak sebagai warga negara adalah komitmen untuk pemberantasan korupsi ya. Karena memang kadang-kadang kalau kita lihat berita tuh masih sampai saat ini masih banyak ya terjadi kasus-kasus korupsi di negara kita ini. Dan memang harapan sebagian besar warga negara itu kan, memang harapannya memang pemimpin yang terpilih nanti tetap punya komitmen kuat ya terhadap pemberantasan korupsi ya, yang memang juga nggak akan pernah ada habisnya. Cuman memang dibutuhkan pemimpin yang betul-betul kuat, memiliki komitmen komitmen untuk pemberantasan korupsi, karena itu memang dibutuhkan orang yang memiliki kredibilitas tinggi ya, kredibilitas, keberanian gitu kan, tinggi untuk berkomitmen tentang satu hal tersebut ya. Memang dari dulu menjadi salah satu masalah yang memang nggak pernah ada selesainya gitu kan, kayaknya nggak pernah ada selesainya kan, terus menerus tuh sering kalau kita dengar kabar berita kayak gitu kan. Dan memang ketika saya ngobrol-ngobrol dengan banyak kalangan di masyarakat, itu memang salah satu harapan terbesar daripada sebagian besar warga negara Indonesia itu salah satunya adalah komitmen pemberantasan korupsi ya. Itu satu. Dan tentunya kita menunggu ya teman-teman, menunggu tiap-tiap capres nanti memberikan gagasan mereka. Terlepas dari itu teman-teman, untuk ke depan ini sepertinya tampaknya kalau gambarannya ada 3 capres ya kemungkinan ya. Dari satu Anies Baswedan, 2 Ganjar Pranowo, yang satunya belum nih gambarannya Pak Prabowo Subianto. Apapun itu kita menunggu. Dan selanjutnya memang yang nggak kalah serunya memang penentuan cawapres ya. Cawapres dari sampai sekarang kan, cawapresnya sampai sekarang ini belum tampak tuh ya. Dari masing-masing capresnya ini udah ada gambarannya, 2 udah pasti, yang satu masih
masih samar-samar, tapi insya Allah mungkin nggak lama juga mereka pasti akan udah bisa diputuskan tuh ya, gitu kan. Nah, yang nggak kalah serunya sebetulnya sekarang inilah pemilihan cawapres, karena memang salah satu penentunya dari kekuatan dari capres yang ada dari 3 ini, yang kalau menurut saya pribadi ya kurang lebih berimbang lah gitu kan. Pengaruh mereka itu, ketenaran, kepopuleran mereka kan semua udah kenal semua kan. Dari kita betul-betul udah kenal dengan baik siapa Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto kan. Yang masih jadi tanda tanya, yang memang kita masih bertanya-tanya, salah satunya adalah cawapresnya ya teman-teman. Cawapresnya ada banyak alternatif cawapres ya. Salah satunya memang kalau yang paling populer akhir-akhir ini kalau menurut saya sendiri adalah Mahfud MD ya, Menko Polhukam kita gitu, karena memang rekam jejaknya memang luar biasa bagus gitu kan. Terus dia memiliki kredibilitas gitu kan, memiliki komitmen. Kalau saya sendiri kalau sama Bapak Mahfud MD ini, salah satu kekaguman saya memang komitmennya jelas ya, punya kredibilitas, komitmennya jelas, apalagi kalau nyangkut kaitannya dengan kasus korupsi kan, itu komitmennya jelas tuh Mahfud MD ini. Memang betul-betul memang kalau menurut saya pribadi salah satu poin pentingnya itu dia komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya memang dia punya komitmen dan kredibilitas yang luar biasa ya teman-teman. Dan memang sepertinya kalau Mahfud MD ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat kan. Semua lapisan masyarakat bisa menerima beliau sepertinya, dan mungkin semua daerah di Indonesia pun nama beliau ini betul-betul populer dan memang disenangi oleh banyak masyarakat nyaris dari hampir seluruh wilayah di Indonesia ini ya, Mahfud MD. Jadi memang kalau menurut saya memang salah satunya yang calon paling kuat dari segi untuk menambah perolehan suara, baik dari manapun yang ngambil tuh ya, memang salah satunya adalah Mahfud MD gitu kan. Walaupun kalau dari Ganjar Pranowo gitu, kalau pemilihannya Mahfud MD sebetulnya kuat, tapi memang sumber basic suaranya mirip ya gitu kan. Kalau Mahfud MD ini kan populer seluruh Indonesia, tapi kayaknya kalau yang paling kuat di Jawa Timur dia tentunya kuat kan. Dan memang faktanya kan kalau mau menang di Pilpres tuh memang harus menang di salah satu dari 2 provinsi tersebut ya, Jawa Timur ataupun Jawa Tengah gitu kan. Tapi kalau Ganjar Pranowo tuh basic pendukungnya mirip-mirip kalau sama Mahfud MD ini ya, kalau memang mereka dipasangin gitu kan. Kalau untuk Anies Baswedan, walaupun mereka memiliki rekam jejak yang sama gitu kan, story-nya mirip gitu kan, sama-sama dari UGM, kemudian sama-sama pernah di HMI gitu kan, sama-sama orangnya religius gitu kan. Yang saya kagumin kan dua-duanya ini saya itu dua-duanya ini merupakan salah satu tokoh politik yang nggak cuman mereka itu bagus tingkat intelektualitasnya gitu kan, dari basic pendidikannya, tapi dua-duanya juga termasuk tokoh yang memiliki kemampuan, memiliki kekhususan di bidang religius. Jadi 2 pemimpin yang memang sifat tokoh yang memang religius ya, dua-duanya, antara Mahfud MD dan Anies Baswedan. Walaupun kalau kita lihat sepertinya kalau pendukung fanatiknya itu basicnya beda ya. Kalau Anies Baswedan ini menurut saya pribadi, dia berdasarkan beberapa survei juga pendukungnya itu memang sebagian besar dari DKI Jakarta, Banten kan, dan sebagian dari Jawa Barat gitu kan. Dan beberapa tempat di wilayah Indonesia seperti dari Sumatera itu basicnya kuat Anies Baswedan, dan juga dari Kalimantan gitu kan. Tapi kalau untuk Mahfud MD ini lebih nyebar ya gitu kan, posisinya dia sepertinya lebih banyak diterima dari berbagai macam kalangan gitu kan, baik dari Pulau Jawa, Sumatera, ataupun dari wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Dan lebih kuatnya lagi, Mahfud MD ini memiliki basic pendukung yang sangat kuat tentunya dari
Jawa Timur ya, wilayah Jawa Timur. Untuk kedepannya kita lihat nanti eh, banyak tokoh-tokoh lain ya, tapi kalau menurut saya yang paling populer saat ini dan yang mungkin paling potensial ya untuk nambah perolehan suara dari semua capres yang udah ada itu, salah satunya alternatifnya kalau mereka bisa nyandingkan dirinya dengan Mahfud MD. Bukan masalah suka nggak suka gitu kan, kalau saya sih berpikirnya sampai sekarang ini the right man of the right place, jadi orang yang tepat di posisi yang tepat. Karena memang kalau kita lihat memang udah nggak pas lagi kalau isu-isu yang apa untuk menjatuhkan dari salah satu capres ataupun cawapres itu, sebetulnya capres itu udah nggak pas ya kan. Banyak yang ngaitkan kalau salah satu capres nih, oh, ini orang yang terafiliasi politik identitas, terafiliasi intoleran, terafiliasi dekat dengan organisasi-organisasi yang sifatnya radikal, dan semua itu sebenarnya nggak terbukti ya kalau dikaitkan. Clearnya saja yang sering dikaitkan dengan itu Anies Baswedan, tapi tampaknya itu udah nggak realistis lagi. Yang terpenting sebenarnya kalau untuk warga negara kayak saya seperti ini ya, harapannya memang negara kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, baik capresnya ataupun juga cawapresnya ya teman-teman, sehingga bisa memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah besar di negara kita yang sedang terjadi saat ini. Contohnya saja ya masalah yang paling dekat saat ini adalah masalah di Papua ya teman-teman. Itu sangat serius sekali dan memang butuh seorang pemimpin yang punya komitmen sama kredibilitas yang kuat ya teman-teman. Tuh. Banyak masalahnya ya memang sekarang ini kan, karena mungkin siapapun yang terpilih nanti PR besar udah nunggu gitu kan. Karena memang kalau kita lihat sekarang tuh banyak negara di dunia sekarang secara global mengalami resesi ya. Kalau akhir-akhir ini kan seperti di Argentina itu sampai sekarang juga mengalami masalah resesi gitu kan, inflasi sampai 100%. Even sampai negara sekelas Australia kan ngalami inflasi juga. Kalau kita lihat Australia itu wilayahnya luas, penduduknya nggak banyak, ekonominya juga bagus kan, tapi akhir-akhir ini juga ngalamin resesi. Lebanon banyak warganya yang migrasi sampean kan, di beberapa tempat di Afrika sekarang malah konflik kan. Sebelum ada di Eropa konflik antara Ukraina sama Rusia belum ada selesainya sampai sekarang kan. Di Asia udah dengan masalahnya antara konflik antara Cina sama Taiwan gitu kan. Belum ada masalah Korea Utara yang memang keseluruhannya kayaknya gambarin kalau di 2024 nanti memang kondisi ekonomi dunia itu sebetulnya nggak akan baik-baik aja. Jadi siapapun yang terpilih nanti pasti PR-nya udah di depan mata mereka, nanti memang salah satunya masalah ekonomi yang jelas kan gitu kan. Masalah ekonomi di 2024 nanti secara global ya teman-teman. Nah, saya harap memang kita mendapatkan salah satu memang yang terbaik ya. Kalau untuk saya sendiri siapapun itu, walaupun kalau saya pribadi memang lebih condong, saya simpatisannya dari saya memang ngefans sama Anies Baswedan. Cuman kalau memang yang terpilih pun nggak Anies Baswedan, nanti yang jadi Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, ya asalkan yang terbaik, why not gitu kan, nggak masalah. Kalau cuma warga negara, selama kita nggak kerja, nggak ubet, nggak cari duit juga tetap aja kayak gini mau siapapun presidennya gitu kan. Jadi saya ngajak teman-teman memang untuk berpikir rasional, lebih rasional sekarang ya, jangan lebih kita sifatnya fanatik. Tapi memang saya berpendapat bahwasanya memang salah satu fokus problem terbesarnya yaitu komitmen untuk pemberantasan korupsi itu memang utama, dan itu memang PR ya, PR lama daripada bangsa kita. Ya, saya berharap memang pemimpin yang terpilih nanti punya komitmen yang kuat, punya kredibilitas, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang memang kronis ya, penyakit kronis. Dan kalau itu bisa sembuh, memang paling enggak berkurang lah, pasti negara kita itu makmur ya. Itu harapan kita semua sebagai warga negara. Oke gitu teman-teman, selamat menikmati liburan, jalan-jalan, kemudian bersilaturahmi ke saudara-saudaranya buat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, dilancarkan rezekinya semua teman-teman. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Yogyakarta ya, ngatur nuwun.